Andreas Rio. Selamat datang di acara diskusi kami. Kali ini kita kedatangan bintang utama kita, yaitu Bung Noval. Gimana kabarnya Bung Noval? Sejauh ini baik-baik saja. Tapi saya boleh sambil bersantai Oh, seperti ini? silakan, boleh. Terima kasih. Ya, belum kita berbicara lebih lanjut nih Bung, saya punya beberapa pertanyaan nih. Kira-kira penting nggak sih identitas nasional itu? Jawab sebenarnya penting atau enggak identitas nasional itu kan, ini bukan persoalan penting atau enggak ya. Identitas nasional itu adalah sebuah keharusan ya. Nah, karena kan kalau misalnya identitas nasional diartikan secara luas kan adalah kayak memiliki rasa, memiliki nilai-nilai, ciri khas pada bangsa itu sendiri. Jadi bukan masalah penting atau enggak, tapi ini adalah urgensi daripada identitas nasional itu sendiri. Kemudian bagaimana ini dibentuk daripada masyarakatnya itu melalui sosialisasi ya bersama masyarakat. Terus yang kemudian juga dari pendidikan kita, mungkin dari sekolah dasar atau SMA atau apa. Terus yang kemudian juga ada daripada komunikasi antara sesama manusia. Itu merupakan bentuk-bentuk terbentuknya identitas nasional itu sendiri. Wah, jadi penting sekali ya Bung, identitas nasional itu untuk kepentingan bangsa ini. Tentu saja itu sangat penting sekali untuk bangsa ini. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua nih Bung. Menurut Bung sendiri, apa sih identitas nasional itu? Kalau berbicara tentang pengertian, sebenarnya identitas nasional itu kan memiliki arti yang luas dan arti yang sempit. Seperti misalnya kalau arti luas itu kan arti sempit dulu aja lah ya. Arti sempit itu seperti kepribadian terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian kalau diartikan secara luas itu merujuk pada hal-hal yang kemudian bersifat global. Seperti misalnya identitas nasional itu memiliki kepribadian kepada bangsa itu sendiri melalui budayanya. Kemudian ada juga melalui sifat-sifat penduduknya, kemudian juga ada melalui sifat-sifat ya yang berkaitan dengan demokrasi. Kemudian ya identitas nasional ini juga dapat dibentuk atau dapat mempengaruhi generasi mudanya, seperti menghasilkan inovasi. Kemudian ada juga kreativitas dan kemudian ada kolaborasi. Oh, jadi menurut Bung itu sendiri, identitas nasional itu adalah kepribadian bangsa itu sendiri ya? Ya benar. Hanya saja kepribadian bangsa itu merupakan arti sempit daripada identitas nasional. Sedangkan kalau kita berbicara tentang arti luas, itu mencakup bagaimana identitas nasional itu mencerminkan kebudayaan, mencerminkan sifat-sifat daripada bangsa itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bung Noval. Baik Bung, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya. Nah, bagaimana identitas nasional dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia menurut Bung itu sendiri? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara tentang bagaimana identitas nasional mempengaruhi daripada kehidupan, karena identitas nasional itu kan memberikan arah dan makna kepada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kemudian identitas nasional ini menumbuhkan atau melahirkan rasa cinta tanah air, kemudian rasa toleransi, kemudian rasa saling menghargai satu sama lain, yang dimana ini sangat dibutuhkan bangsa kita saat ini untuk membangun ya bangsa ini secara berkelanjutan. Jadi menurut Bung Noval itu sendiri, toleransi dan menghargai sesama itu penting sekali ya? Oh tentu saja, karena belakangan ini kan mungkin banyak berhembus itu tentang intoleransi. Kita mungkin sebagai yang minoritas atau yang mayoritas sama-sama menghargai perbedaan yang kita miliki sebagai supaya tercipta identitas. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan keempat nih Bung. Nah, kalau misalnya menurut Bung itu sendiri, bagaimana identitas nasional dapat menjadi landasan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia seperti kemiskinan, korupsi, radikalisme, intoleran, dan disintegrasi nasional? Pertanyaan yang cukup baik ya. Oke, saya akan menjawab daripada kasus kita saat ini. Oke, kita bahas daripada identitas nasional ini. Bagaimana sih identitas nasional ini kemudian dapat mengatasi masalah itu?
Sebenarnya simpelnya identitas nasional ini akan memberikan sebuah panutan, sebuah panduan, sebuah etika dan sebuah sikap dalam kita bertindak yang kemudian dapat mendorong kita untuk bersama-sama kembali bersatu untuk mewujudkan mencapai tujuan atau kepentingan kita bersama. Oke, yang dari mana ketika ini sudah dilakukan, maka otomatis segala bentuk penyelewengan, segala bentuk pengkhianatan termasuk korupsi itu akan dihapus daripada Indonesia ini. Kita berharap seperti itu daripada perwujudan nilai-nilai identitas nasional itu sendiri. Seperti itu. Berarti yang perlu diatasi itu adalah korupsi ya di negeri ini ya Bung? Oh, iya tentu saja, bukan hanya korupsi sebenarnya, banyak ya yang lain. Kalau identitas nasional ini seperti intoleransi atau korupsi sebagai macam yang berkaitan dengan identitas nasional ini harus diperbaiki. Seperti tidak menerima pendapat. Betul sekali. Tidak menerima pendapat itu merupakan sebuah bentuk kesalahan daripada identitas nasional. Karena bangsa kita ini menerima segala bentuk aspirasi masyarakat, segala bentuk manusia di bangsa ini. Betul sekali. Karena suara dari rakyat itu sangat penting untuk kedepannya bangsa ini seperti apa. Ya, seperti itu. Baik Bung, terima kasih. Boleh kita sambil berdiri Bung? Pertanyaan terakhir nih Bung, kalau menurut Bung sendiri, bagaimana identitas nasional dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia? Oke, kalau kita bicara tentang identitas yang memang inspirasi untuk berkarya ya. Kalau kita melihat masih daripada potensi, kemudian daripada bakat-bakat yang ada di masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa. Kalau kita berbicara tentang mahasiswa, adalah garda terdepan daripada generasi muda. Kemudian kita juga dapat mendorong identitas nasional, dapat mendorong kepada kemajuan bangsa, dapat mendorong juga kepada semangat bergotong royong, semangat berinovasi, semangat dan ciptakan karya yang bernilai bagi bangsa dan negara itu sendiri. Seperti itu. Baik Bung, kalau misalnya dari Bung sendiri nih, apa ya pesan dan kesan untuk mahasiswa? Kalau kesan dan pesan untuk mahasiswa ya, sebenarnya dalam tema identitas nasional ya, jangan malu untuk memakai budaya bangsa itu sendiri seperti batik ini, atau dengan cara belajar bersungguh-sungguh di bidangnya. Mungkin yang di teknologi bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, atau yang di tempat lain sastra dan bisa mengenalkan sastranya, memanfaatkan bakatnya. Jadi menurut Bung itu sendiri, mahasiswa itu harus kompeten ya dalam bidang yang diambilnya. Tentu saja mahasiswa ini akan berperan penting ya untuk kemajuan bangsa ini. Kalau dalam konteks tadi seperti yang disebutkan itu, untuk berkarya untuk bangsa dan negara ya paling depan adalah mahasiswa. Seperti ya itu, di bidang masing-masing berkarya yang berguna untuk bangsa dan negara. Ini contoh simpel daripada identitas nasional seperti saya contohkan ya. Nah, ini adalah KTP ya. Ini adalah KTP yang dimana sebenarnya contoh simpel daripada identitas nasional. Kenapa identitas nasional? Karena di KTP ini kita diberikan sebuah tanda kalau kita ini adalah warga Indonesia, khususnya yang sudah 17 tahun. Kalau sudah 17 tahun, maka kita akan memiliki namanya KTP. KTP ini adalah tanda pengenal kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini ada nama, ada tempat tinggal, ada tanggal lahir, alamat, RT RW, seperti itu. Berarti KTP itu adalah sebagai bukti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai suatu identitas. Ya, betul sekali. Kalau bangsa negara kita Indonesia ini ya memiliki banyak identitas ya. Nah, bagaimana kita kemudian menggunakan teknologi ini untuk membuat identitas nasional itu seperti bermanfaat lah teknologi. Karena kan sekarang muncul ya, ada yang namanya akta kelahiran digital, dan kemudian juga ada elektronik SIM yang untuk kendaraan. Itu wujud daripada memanfaatkan teknologi seperti itu. Baik Bung,
terima kasih. Kita sudah pada akhir acara. Terima kasih juga. Terima kasih. Dan begitulah teman-teman sekalian, bahwa lintas nasional adalah aset penting bagi negara ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan menyimak dalam video ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan tempat dan perkataan yang kami lontarkan. Terima kasih dan tunggu konten-konten kami berikutnya.